Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanika Fitri, NIM E1E019334, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terkait dengan tipe-tipe belajar dalam pembelajaran bahasa. Jadi tipe-tipenya itu ada 3, yaitu belajar bahasa, belajar melalui bahasa, dan belajar tentang bahasa. Yang dimana belajar bahasa yaitu suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan bahasa atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakan. Kemampuan ini melibatkan 2 hal, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pesan baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, kemampuan memahami, menafsirkan, dan menerima pesan baik yang disampaikan secara lisan atau melalui kegiatan menyimak maupun tertulis melalui kegiatan membaca. Dan yang kedua, belajar melalui bahasa, di mana seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari suatu pelajaran seperti matematika, IPA, sejarah, dan kewarganegaraan. Selanjutnya yang ketiga, belajar tentang bahasa, yang dimana belajar bahasa Indonesia untuk siswa sekolah dasar pada dasarnya bertujuan untuk mengasah dan membekali mereka dengan kemampuan berkomunikasi atau kemampuan menerapkan bahasa Indonesia dengan tepat untuk berbagai tujuan dan dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu terkait dengan prinsip pembelajaran bahasa yang ditetapkan dalam kurikulum 2013. Di sini saya mengambil 4 prinsip pembelajaran bahasa yang akan saya jelaskan. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Maksudnya adalah jika biasanya kegiatan pembelajaran dimulai dengan penyampaian informasi dari guru sebagai sumber belajar, maka dalam kurikulum 2013 ini dimulai dengan siswa mengamati fenomena dan fakta tertentu. Guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu fenomena dan fakta, lalu mereka merumuskan ketidaktahuannya dalam bentuk pertanyaan. Dan yang kedua, pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Maksudnya adalah ruang belajar siswa tidak hanya dibatasi dengan ruang kelas saja. Sekolah dan lingkungan sekitar adalah kelas untuk siswa belajar. Lingkungan sekolah sebagai ruang belajar yang sangat ideal untuk mengembangkan kompetensi siswa. Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya dapat mengembangkan sistem yang terbuka. Siapapun yang memberikan kita ilmu itu dapat dikatakan sebagai guru, dan siapapun yang ingin belajar dan dapat dikatakan sebagai siswa, dan dimanapun tempat belajar itulah yang dikatakan sebagai kelas. Selanjutnya yang ketiga, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi berbasis aneka sumber belajar. Maksudnya di sini adalah pada kurikulum 2013, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Siswa dapat belajar melalui paket, internet, koran, majalah, dan sumber lainnya yang dapat dijadikan sebagai referensi sesuai materi yang diberikan oleh guru. Selanjutnya yang keempat, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Maksudnya di sini adalah mata pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi komponen sistem terpadu. Semua materi pembelajaran perlu diletakkan dalam sistem yang terpadu untuk menghasilkan kompetensi lulusan. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran bersama-sama agar beban belajar siswa dapat diatur sehingga tugas yang banyak, aktivitas yang banyak, serta penggunaan waktu yang banyak tidak menjadi beban belajar berlebih yang kontraproduktif terhadap perkembangan siswa. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga terkait dengan komponen pendekatan kontekstual, yaitu komponen inquiry, modeling, dan reflection. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen tersebut satu persatu. Yang pertama, komponen inquiry, yang dimana inquiry merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Inquiry artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri.
Priyatni menjelaskan bahwa inquiry dimulai dari kegiatan mengamati, bertanya, mengajukan dugaan sementara atau hipotesis, mengumpulkan data, dan merumuskan teori sebagai kegiatan terakhir. Kata kunci strategi inquiry adalah siswa menemukan sendiri. Pada dasarnya, karakteristik dalam penggunaan pendekatan inquiry adalah menekankan pada kualitas pembelajaran, karena dengan penggunaan pendekatan inquiry dalam proses pembelajaran dapat mendorong siswa untuk berpikir, bekerja keras atas inisiatifnya sendiri, bersifat objektif, jujur, dan terbuka, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sendiri dan dapat mengembangkan bakat dan kecakapannya. Dengan pelaksanaan pendekatan inquiry ini, diharapkan bagi siswa termotivasi dalam proses pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar yang maksimal. Yang kedua, pemodelan atau modeling. Ketika seorang guru atau salah seorang siswa membacakan puisi di depan kelas, ia menjadi model bagi para siswa yang lain. Model dapat didatangkan dari kelas lain atau dari luar sekolah. Guru dapat menghadirkan juru baca puisi atau penyair untuk membacakan puisi di muka kelas. Model dapat juga berupa rekaman audio atau audiovisual. Pemodelan ini, terutama dalam pembelajaran sastra, jangan membuat proses pembelajaran menjadi terjebak pada proses peniruan tanpa proses internalisasi. Misalnya, siswa meniru intonasi, suara, dan mimik gerak model yang ditampilkan. Oleh karena itu, setiap penampilan model harus dibahas di dalam kelompok atau secara klasikal oleh para siswa agar siswa melakukan internalisasi dan mereka benar-benar menjadi subjek yang aktif dan kreatif. Dan yang ketiga adalah refleksi atau reflection. Refleksi di sini adalah sebuah proses perenungan yang dilakukan oleh siswa mengenai pengetahuan dan keterampilan yang baru saja dipelajarinya dan yang sudah menjadi miliknya. Siswa menghadapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai bangunan pengetahuan dan keterampilan yang baru mengukuhkan, memperkaya, atau merevisi apa yang telah menjadi miliknya. Pada proses refleksi ini, siswa bisa saja menghubungkan materi baru dipelajarinya dengan kehidupannya. Ia menimbang-nimbang tentang manfaatnya serta kedudukannya dalam bangunan cita-cita hidupnya di masa yang akan datang. Misalnya, siswa merenung, oh selama ini saya keliru dalam membaca puisi. Saya tidak berusaha memahami dulu puisi yang hendak saya baca. Saya hanya meniru apa saja yang dilakukan teman-teman sewaktu membaca puisi. Nah, guru bertugas merancang proses refleksi ini dengan sebaik-baiknya sehingga bagian ini terasa oleh siswa sebagai kegiatan yang menyenangkan dan sekaligus bermanfaat. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir terkait dengan IPK dan tujuan pembelajaran. Dalam perancangan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran merupakan komponen penting. Keduanya merupakan bentuk perincian dari kompetensi dasar sebagai tujuan utama pembelajaran setiap jenjang kelas di sekolah dasar. Soal yang A yaitu dalam tabel kata kerja operasional, kelompok mana yang termasuk low order thinking skills atau LOTS dan high order thinking skills. Jadi, yang termasuk kata kerja operasional yang LOTS adalah C1, C2, dan C3 yang dimana memuat tentang pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi. Contohnya mengidentifikasi, menjelaskan, menentukan, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang HOTS atau High Order Thinking Skills adalah C4 sampai dengan C6, yaitu analisis, evaluasi, dan kreasi. Contoh dari pembelajaran yang HOTS adalah memecahkan, menyimpulkan, merencanakan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yang bagian B, dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik terdapat komponen A, B, C, dan D. Kepanjangan dari audience, behavior, condition, dan digery. Yang dimana audience ini adalah pendengar atau peserta. Yang dimaksud audience dalam tujuan pembelajaran adalah peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik merupakan pihak peserta yang berperan sebagai subjek dan objek dalam pembelajaran. Maka dari itu, ketika merumuskan tujuan pembelajaran, tempatkan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek yang diharapkan. B itu adalah behavior, yang dimana behavior ini merupakan kemampuan yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Penulisan behavior dalam tujuan pembelajaran biasanya ditulis dalam bentuk kata kerja, misalnya menyusun, menyajikan, menyebutkan, menjelaskan, menyimak, dan lain sebagainya. Contohnya, memahami fungsi dan tujuan pembuatan pantun. C itu condition, di mana
Condition ini merupakan sebuah keadaan atau kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dalam perumusannya, condition memuat aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya setelah membaca, setelah mengamati, setelah melakukan wawancara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, D itu dijeri. Dijeri merupakan sebuah tingkatan pencapaian peserta didik yang diharapkan setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Tingkatan ini bergantung pada bobot minimal dari materi yang disampaikan. Contohnya dengan baik, dengan benar, dengan terperinci, dengan tepat, dan lain sebagainya. Selanjutnya soal yang C, yaitu perhatikan dua tujuan pembelajaran berikut. Yang pertama, melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat membacakan puisi karya pribadi. Kedua, siswa dapat membuat puisi karya pribadi. Jadi, menurut saya, kedua contoh tersebut belum tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang baik, karena pada contoh pertama tidak menambahkan tingkat pencapaian siswa atau tidak menambahkan dijerinya, sedangkan contoh yang kedua tidak menambahkan condition dan dijerinya. Jadi, perbaikan dari tujuan pembelajaran tersebut adalah yang pertama, melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat membacakan puisi karya pribadi dengan benar. Dan yang kedua, dengan membaca buku puisi, siswa dapat membuat puisi karya pribadi dengan benar. Sekian, itulah jawaban saya atas pertanyaan tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.